Overthinking lebih dari sekadar istilah tren di media sosial. Ia adalah jebakan pikiran yang membuat kita terjebak dalam labirin ketidakpastian. Overthinking bukan hanya soal kebiasaan buruk. Ada alasan mendalam dan ilmiah di baliknya yang jarang orang tahu. Dan kalau kamu pikir overthinking itu cuma soal terlalu banyak mikir, maka kamu sedang melewatkan fakta yang jauh lebih menarik dan kompleks. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri sudut pandang baru tentang overthinking yang jauh dari klise. Kita akan mengupas data terbaru dari psikologi dan neuroscience, menguak hubungan antara overthinking dan cara otak kita berevolusi, serta mengapa overthinking justru bisa menjadi sinyal bahwa kamu sedang berkembang, bukan merosot. Mari kita mulai. Overthinking, atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut berpikir terlalu banyak, sebenarnya adalah proses alami otak kita yang mencoba memproses informasi dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Menurut sebuah studi dari American Psychological Association pada 2022, sekitar 73% orang dewasa di seluruh dunia mengaku mengalami overthinking setidaknya sekali dalam seminggu. Tapi apa yang menyebabkan kondisi ini jadi sangat umum? Salah satu faktor utama adalah evolusi otak manusia. Otak kita tidak hanya berkembang untuk memproses informasi saat ini, tetapi juga untuk memprediksi masa depan dan mengantisipasi risiko. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang luar biasa, tapi juga pedang bermata dua. Ketika kamu terlalu fokus pada kemungkinan terburuk, otakmu justru memicu siklus kekhawatiran yang berulang. Jadi, overthinking sebenarnya adalah mode siaga otak yang terlalu aktif. Selain itu, data dari Journal of Cognitive Neuroscience 2023 menunjukkan bahwa overthinking berkaitan erat dengan aktivitas berlebihan di bagian otak yang disebut Default Mode Network, DMN. Default Mode Network ini aktif ketika kita tidak fokus pada tugas luar dan mulai merenung atau memikirkan diri sendiri. Dalam situasi normal, DMN membantu kita merefleksikan diri dan mengembangkan empati. Namun, ketika terlalu aktif, DMN justru membuat kita terjebak dalam lingkaran pemikiran negatif. Riset dari University of California pada 2024 menemukan bahwa overthinking bukan semata-mata tanda stres atau kecemasan, tapi bisa jadi pertanda kemampuan berpikir kritis yang sangat tinggi. Individu dengan IQ dan kemampuan analitis tinggi seringkali lebih rentan overthinking karena mereka punya kapasitas otak yang besar untuk menganalisis berbagai kemungkinan dan konsekuensi. Ironisnya, kemampuan yang sebenarnya menguntungkan ini sering disalahartikan sebagai kelemahan. Lalu, bagaimana dengan peran media sosial dan teknologi? Studi oleh Pew Research Center pada 2023 mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial secara intensif meningkatkan kemungkinan overthinking hingga 40%. Kenapa? Karena informasi yang berlimpah dan tekanan untuk selalu tampil sempurna membuat otak kita dipaksa bekerja ekstra untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ini memperkuat siklus negatif dalam pikiran. Jadi, overthinking bukan sekadar kebiasaan buruk yang harus dihilangkan. Ia adalah sinyal bahwa otakmu sedang bekerja keras, tapi perlu diarahkan dengan benar. Memahami alasan di balik overthinking dapat membantu kita merangkul pikiran itu sebagai bagian dari proses berkembang dan bukan musuh yang harus dilawan. Kalau kamu merasa sering overthinking, jangan buru-buru menghakimi diri sendiri. Otakmu adalah mesin yang luar biasa, hanya butuh pemeliharaan dan strategi untuk mengatur mode siaga ini. Mulai dari teknik mindfulness yang sudah terbukti secara ilmiah, mampu menurunkan aktivitas default mode network, hingga membatasi paparan media sosial yang berlebihan. Ada banyak cara yang bisa kamu coba untuk mengelola overthinking tanpa menekan atau memendamnya. Bahkan, kamu bisa mulai mengubah narasi internalmu. Alih-alih melihat overthinking sebagai beban, anggaplah itu sebagai tanda bahwa kamu punya kemampuan refleksi dan analisis yang tinggi. Suatu kelebihan yang bisa diarahkan untuk keputusan yang lebih matang dan kehidupan yang lebih bermakna. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.